bertemu lagi di mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang karya monumental Islam di bidang sains. Sebelum ini kita sudah membahas tentang perbedaan sains atau ilmu pengetahuan dan juga knowledge atau pengetahuan. Setelah teman-teman mampu membedakan perbedaan antara knowledge dan juga sains, di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya karya monumental Islam di bidang sains. Nah, untuk materi kali ini kita akan membagi menjadi sub pokok tema. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah tertua peradaban sains di dunia. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang Golden Age atau masa keemasan Islam di bidang sains. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang apa sih kira-kira faktor yang menyebabkan Islam saat itu mampu mengembangkan sains secara luar biasa di abad pertengahan. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang apa sih kira-kira faktor yang menyebabkan kemunduran Islam di bidang sains. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan refleksi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai akademisi untuk mengembalikan kejayaan Islam yang pernah kita raih di abad pertengahan dulu. Zaman tertua dari pertumbuhan sains adalah zaman kuno yang merentang antara tahun 4000 sebelum Masehi hingga 400 Masehi. Zaman kuno ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah masa Mesir dan Babilonia. Masa ini terjadi kurang lebih 4000 tahun sampai 6000 tahun sebelum Masehi. Pada masa ini mulai tumbuh berbagai gagasan ilmiah dari pengetahuan seperti arsitektur, ilmu gaya, ilmu hitung dan juga ilmu ukur, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana sekali. Nah, keilmuan ini adalah bangunan pertama dari ditemukannya pengetahuan-pengetahuan selanjutnya. Nah, di masa yang masih sangat sederhana ini, peradaban di masa Mesir dan Babilonia itu sudah mampu menciptakan kuil, istana, dan juga piramida. Ilmu kedokterannya juga sudah mulai dikembangkan meskipun dengan cara yang sangat sederhana sekali. Nah, kemudian masa yang kedua menuju di peradaban masa Yunani kuno. Ini terjadi di tahun 600 sebelum Masehi hingga 30 sebelum Masehi. Nah, ada dua jenis ilmu yang dipelajari pada masa Yunani kuno. Yang pertama adalah ilmu kedokteran, di mana ilmu tersebut mencoba menerapkan metode yang berdisiplin, kemudian melakukan pengamatan dan juga penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang ditangkap oleh panca indera. Nah, sedangkan ilmu kedua yang dibangun di masa Yunani kuno adalah ilmu geometri. Nah, ilmu ini digunakan untuk mengumpulkan hasil seputar hubungan-hubungan antara ilmu hitung yang disusun secara khusus dan juga mendekati masalah-masalah struktur yang logis. Di masa Yunani kuno ini kita temukan beberapa ilmuwan yang sangat terkenal. Salah satunya adalah Thales. Thales ini adalah ilmuwan pertama di dunia dan dia merupakan pelopor tumbuhnya ilmu bintang, ilmu cuaca, ilmu pelayaran dan juga ilmu ukur yang sampai saat ini juga masih kita gunakan. Kemudian ilmuwan Yunani kuno selanjutnya adalah Pitagoras. Nah, Pitagoras tentunya kita sudah tahu semuanya bagaimana teori tentang Pitagoras ini juga masih kita gunakan sampai detik ini. Nah, Pitagoras ini adalah pelopor ilmu pasti tentunya setelah Thales. Nah, kemudian ilmuwan ketiga yang muncul di masa peradaban Yunani adalah Demokritus, di mana gagasan ilmiahnya yang terkenal adalah yang berhubungan dengan atom. Nah, kemudian menuju peradaban selanjutnya yaitu peradaban di masa Romawi. Ini terjadi di tahun 30 sebelum Masehi hingga 400 Masehi. Nah, pada masa Romawi ini memang merupakan berakhirnya pertumbuhan ilmu sains di zaman kuno atau zaman tertua, karena pada masa Romawi ini masyarakat yang berkembang lebih fokus kepada perkotaan ataupun sebuah negara. Nah, bangsa ini tidak menekankan soal-soal praktis dan mengabaikan teori ilmiah, sehingga pada masa ini tidak muncul ilmuwan yang terkemuka. Untuk subbab yang kedua, kita akan membahas tentang masa kejayaan Islam di bidang sains dan teknologi. Dalam materi subbab ini, kita akan membagi pembahasan kita menjadi 4 bagian yang akan saya jelaskan satu persatu. Seperti kita ketahui bahwa masa kejayaan Islam di bidang sains dan teknologi ini mengalami puncak kejayaan di masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah masa pemerintahannya dimulai dari abad 7 dan berakhir di abad 12. Namun puncak kejayaan di bidang sains itu ketika dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid
di tahun 786 sampai 809 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Al-Ma'mun di tahun 813 hingga 833 Masehi. Ini adalah masa puncak kejayaan di bidang sains. Nah, apa sih sebenarnya yang dilakukan Muslim saat itu di masa dinasti Abbasiyah? Yang mereka lakukan adalah mendirikan sebuah pusat pengembangan ilmu dan juga perpustakaan yang dikenal dengan sebutan Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah ini tidak hanya sebuah perpustakaan saja, tetapi mirip seperti bangunan universitas di masa ini, di mana di dalamnya tidak hanya tersedia buku-buku kemudian dibaca begitu saja, tetapi lebih dalam dari itu, di Baitul Hikmah ini masyarakat banyak yang berkumpul untuk mendiskusikan sebuah teori atau penemuan baru yang kemudian mereka jadikan sebuah penemuan. Nah, dari perpustakaan Baitul Hikmah inilah kemudian muncul ilmuwan-ilmuwan muslim di abad pertengahan seperti Al-Jazari, Khawarizmi, kemudian Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, yang mereka ini mayoritas tumbuh di masa dinasti Abbasiyah yang banyak melakukan penemuan-penemuan dan juga penelitian di Baitul Hikmah yang ada di masa dinasti Abbasiyah ini. Nah, tentunya perkembangan di bidang teknologi dan sains ini mengalami kemajuan karena peradaban Abbasiyah itu juga memiliki stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi yang sangat bagus sekali, terutama di masa Harun ar-Rasyid dan juga Al-Ma'mun. Nah, kemudian selain adanya perpustakaan Baitul Hikmah, masa kejayaan Islam dalam bidang sains dan teknologi itu disebabkan karena banyaknya penerjemahan naskah asing. Nah, para penerjemah ini ternyata tidak hanya berasal dari kalangan Islam, namun juga ada beberapa pemeluk Nasrani yang berasal dari Syria dan juga pemeluk agama Majusi yang berasal dari Persia, yang kemudian naskah-naskah ini diterjemahkan dalam bahasa Syria kuno lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga bisa kita bayangkan betapa banyaknya dokumen-dokumen dan juga buku-buku ilmu pengetahuan yang dimunculkan di masa dinasti Abbasiyah ini. Nah, kemudian selain itu juga muncul penerjemah yang berasal dari pendeta Kristen Syria yang dia hanya bisa memahami bahasa Yunani, kemudian ilmuwan berbahasa Syria dan Arab menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, pelopor penerjemahan ini muncul pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, dunia Islam pada saat itu mengalami keadaan yang maju, jaya, makmur, namun sebaliknya dunia Barat masih dalam keadaan kegelapan atau yang sering disebut dengan Dark Age. Nah, kemudian dinasti Abbasiyah ini juga memang pada periode ini mereka berusaha meletakkan landasan bagi eksistensi filsafat dan juga ilmu pengetahuan dan Islam. Dan ini dinyatakan berhasil, artinya mereka tidak tebang pilih atau tidak memilih, tidak melakukan dikotomi, ini ilmu agama ataupun ilmu umum. Tapi segala hal yang berhubungan dengan sains, ilmu pengetahuan, baik itu filsafat, ilmu pasti, ilmu logika, semuanya dianggap sebagai ilmu pengetahuan dan tidak melakukan tebang pilih terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, keberhasilan sains dan teknologi Islam di abad pertengahan ini juga sudah diakui oleh seorang sejarawan dari Bosworth. Dia menyatakan bahwa 3 abad pertama pemerintahan Abbasiyah, yaitu dari abad ke-8 sampai abad ke-11, adalah masa-masa kejayaan dinasti Abbasiyah yang menjadi pelopor ditemukannya ilmu pengetahuan di masa ini. Nah, kemudian kejayaan Islam juga dirasakan karena terbentuknya masyarakat belajar. Artinya apa? Masyarakat belajar adalah komunitas yang seharusnya memang diciptakan terlebih, di mana ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat, maka mereka tidak hanya melakukan debat buta, tetapi perbedaan pendapat tersebut dituangkan dalam sebuah keilmuan, dalam sebuah diskusi, dan juga menghasilkan sebuah karya ilmiah yang kompatibel dan juga bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Nah, sebenarnya membentuk masyarakat belajar disinilah yang letak kesuksesan dinasti Abbasiyah yang sebenarnya bisa untuk kita tiru. Masyarakat belajar, sehingga tanpa harus ada tempat yang
representatif untuk menuntut ilmu sekalipun, dalam artian tidak ada ruangan ber-AC, tidak ada papan tulis, kemudian tidak ada meja, dan lain sebagainya. Tetapi ketika masyarakat belajar ini sudah tercipta, maka dimanapun mereka berada, mereka akan terus belajar, baik dari lingkungannya maupun dari apa yang ditangkap oleh panca indera. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan saat ini juga merupakan salah satu representasi dari masyarakat belajar, bahwa keadaan yang saat ini kita alami ternyata tidak menyurutkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Meskipun dengan fasilitas yang sangat minim sekali, tetapi kita berusaha untuk memaksimalkan teknologi yang saat ini ada. Nah, ini saya kira yang perlu untuk kita terapkan dan perlu kita kembangkan. Nah, dalam upaya memajukan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan ini juga, Al-Makmun menetapkan kebijakan politik pendidikan. Nah, di sini di bukunya Philip K. Haiti dijelaskan panjang lebar. Silahkan kalian baca lagi di modul yang berbentuk PDF. Di situ saya tuliskan tentang apa saja sih sebenarnya langkah-langkah Al-Makmun yang digunakan, yang diterapkan dalam pemerintahannya untuk kemajuan sains dan teknologi. Termasuk juga kita mengenal ada tempat-tempat belajar yang ada di masa dinasti Abbasiyah. Ada Buyutul Muslimin, itu termasuknya adalah Darul Arqam di Mekah. Kemudian ini adalah tempat-tempat yang digunakan untuk belajar, atau yang tempatnya masyarakat belajar untuk mengembangkan keilmuannya itu tadi. Kemudian ada Sufa. Sufa itu adalah sebagian ruang di masjid. Jadi teras-teras masjid itu bisa digunakan untuk diskusi juga, sehingga masyarakat belajar ini akan terus dijumpai dimanapun mereka melakukan pertemuan-pertemuan. Kemudian juga ada Al-Kutab, yaitu tempat pendidikan tinggi pemula. Kemudian Halakoh di masjid. Halakoh itu semacam perkumpulan-perkumpulan. Jadi setelah selesai sholat, kemudian mereka melakukan perkumpulan, beberapa orang, 5 orang atau 10 orang dalam satu kelompok. Kemudian mereka membahas suatu masalah. Kemudian ada madrasah, kemudian ada ar-ribad, kemudian ada zawiyah, kemudian ada maristan, kusar atau istana, yang semuanya ada lembaga pendidikan untuk menampung masyarakat belajar itu tadi. Nah, sedangkan untuk ilmuwan-ilmuannya sangat banyak sekali ya saya kira. Jadi di bidang matematika kita mengenal yang namanya Al-Biruni. Nah, kemudian Ibnu Sina di bidang kedokteran. Kemudian gerakan penerjemah yang dilakukan oleh Al-Makmun. Kemudian Umar Ibnu Hayyam juga tokoh dalam bidang matematika, dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang terkenal di abad pertengahan dan sampai saat ini masih kita gunakan dasar keilmuannya. Oke, pada subbab yang ketiga kita akan membahas kali ini tentang apa sih kira-kira faktor yang menyebabkan kejayaan Islam di bidang sains dan teknologi di abad pertengahan. Pertama adalah karena adanya asimilasi yang telah terjadi di kalangan bangsa Arab dengan bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Seperti kita ketahui, di awal kita sudah jelaskan bahwa jauh sebelum peradaban Islam mengalami perkembangan, peradaban atau 3 peradaban lainnya yang sudah berkembang terlebih dulu, yaitu peradaban Mesir, peradaban Yunani, dan juga peradaban Romawi. Nah, bangsa Arab saat itu tidak anti terhadap peradaban luar, tapi justru bekerja sama dengan baik, terutama bagi peradaban-peradaban yang sudah eksis terlebih dulu di bidang ilmu pengetahuan. Nah, tercatat dalam sejarah bahwa pada masa kekuasaan Bani Abbas malah banyak ditemui pemeluk agama Islam yang datang bukan dari kalangan orang Arab. Sehingga hal ini menyebabkan proses asimilasi berlangsung efektif di antara kalangan bangsa Arab dan juga non-Arab. Artinya hubungannya sangat baik sekali. Mereka bersosialisasi tanpa memandang latar agama, suku, dan ras, tetapi berdasarkan mana yang membawa ilmu pengetahuan, maka orang tersebutlah yang didekati, kemudian diambil keilmuannya sehingga banyak belajar dari peradaban-peradaban sebelumnya. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah adanya gerakan intensif dalam penerjemahan berbagai macam literatur. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di awal, dan di sini akan saya jelaskan lebih spesifik lagi bahwa gerakan penerjemahan itu dibagi dalam 3 periode. Periode pertama terjadi pada masa Khalifah Al-Mansur hingga pemerintahan Harun ar-Rasyid. Nah, pada fase ini yang diterjemahkan mayoritas adalah karya di bidang astronomi dan mantik.
Kemudian fase yang kedua berlangsung pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga abad ketiga Hijriah. Nah, buku yang banyak diterjemahkan di masa Al-Ma'mun ini adalah filsafat dan kedokteran. Nah, kemudian di fase yang ketiga setelah abad ketiga Hijriah, terutama setelah kertas ditemukan, karena sebelumnya mereka masih menulis dengan metode atau dengan perantara apapun yang sederhana sekali. Nah, kemudian setelah ditemukan kertas ini, bidang ilmu yang diterjemahkan semakin luas, mampu dipahami oleh bangsa Arab saat itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah peran aktif dan kesadaran dari para khususnya di sini adalah pada Khalifah Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid dan juga Al-Ma'mun, di mana beliau bertiga ini mencurahkan perhatiannya pada pertumbuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di zamannya. Dalam salah satu literatur disebutkan bahkan pada masa ketiga khalifah ini, ilmuwan yang berhasil menemukan sebuah karya, maka karyanya itu bisa diganti dengan emas. Artinya berapa kilo buku yang bisa mereka tulis diganti dengan kepingan emas yang bisa diterima oleh seorang ilmuwan tadi. Maka pada masa ini juga banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi seorang ilmuwan. Selain itu juga ada privilege untuk para ilmuwan, karena saat itu kita tahu bahwa masa dinasti Abbasiyah ini masih erat kaitannya dengan masa perang. Namun bagi mereka yang mengaku sebagai ilmuwan, maka mereka bebas untuk melampaui batas-batas teritorial negara mereka. Artinya mereka bebas masuk ke suatu negara asal mereka adalah seorang ilmuwan. Artinya memang khalifah memberikan konsen yang lebih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, kemudian faktor yang keempat, adanya penghormatan kepada ilmuwan. Nah, Al-Hasan dan juga Hill mencatat bahwa para ilmuwan pada masa keemasan Islam ini mendapatkan perhatian yang besar dari kerajaan. Dipenuhi kebutuhan finansialnya, bahkan diberi uang pensiun. Nah, kenapa kebijakan ini diambil? Kebijakan ini diambil supaya para ilmuwan ini bisa mencurahkan waktu sepenuhnya untuk kegiatan belajar mengajar, membimbing murid, menulis dan meneliti tanpa harus dibebani dengan urusan finansial. Sehingga ilmuwan saat itu banyak yang muncul dan juga banyak yang memilih untuk menjadi akademisi, mungkin bahasanya jika kita gunakan saat ini, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk sebab selanjutnya, di sini kita juga akan melakukan analisis terhadap faktor-faktor apa saja yang kira-kira menyebabkan kemunduran Islam di bidang sains hingga abad ini. Berada di masa kemunduran sains yang terhitung lumayan lama, yaitu dimulai dari abad 18 hingga saat ini, tentunya menimbulkan pertanyaan dan tanda tanya yang besar sekali bagi kita. Kira-kira apa sih sebenarnya yang menyebabkan kemunduran umat Islam dalam bidang iptek? Karena kita lihat Barat yang ketika Islam mengalami perkembangan peradaban pada puncaknya, Barat saat itu masih dalam posisi masa kegelapan atau dark age. Nah, kemudian ketika kita stagnan atau jalan di tempat, peradaban Barat saat ini menguasai dunia dan mendominasi iptek dunia dewasa ini. Nah, maka mari kita mencoba melakukan analisis terhadap penyebab kemunduran, di mana ketika kita mengetahui penyebab kemunduran ini, harapannya adalah kita mampu mengambil hikmah dan memperbaiki keadaan sehingga sains Islam bisa mencapai kejayaan kembali. Oke, di sini ada beberapa penyebab kemunduran sains antara lain yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, kita mulai dari faktor internal terlebih dulu. Jadi penyebab kemunduran Islam dari segi faktor internalnya yang pertama adalah karena adanya kemunduran pemikiran Islam. Nah, berkenaan dengan kemunduran pemikiran Islam ini, kemudian para pemikir Islam di zaman modern dengan ide-ide pembaruannya menyuarakan kembali bahwasanya pintu ijtihad itu selamanya harus dibuka. Kenapa? Karena permasalahan dari satu tahun ke tahun selanjutnya itu tentunya berbeda. Dasar kita tetap sama Al-Quran dan hadis, tapi cara kita menafsirkan terhadap ayat tersebut, terhadap Al-Quran dan hadis itu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga permasalahan di setiap periode. Nah, kemudian yang kedua adalah ambisi dan perbedaan paham. Nah, perbedaan pandangan dalam satu agama, perbedaan madhab, itu memang dari awalnya adalah sebuah perbedaan dan itu nyata. Artinya meskipun dalam akidah kita sama, agama kita sama, tapi masalah khilafiyah bagaimanapun tidak akan mungkin disatukan.
Nah, ketika masyarakat muslim lebih fokus memperdalam perbedaan-perbedaan dalam masalah khilafiyah, maka yang ada mereka akan lupa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, disinilah yang menyebabkan umat Islam kemudian terpecah-pecah menjadi beberapa golongan, karena mereka lebih fokus kepada perbedaannya tetapi tidak mencoba untuk menemukan kira-kira apa yang bisa kita perjuangkan bersama dalam perbedaan-perbedaan ini. Nah, perbedaan ini saya kira juga tidak hanya terjadi di kalangan awam, namun juga ada juga di kalangan menengah ke atas. Nah, tentunya hal ini berakibat buruk terhadap aktivitas keilmuan dan kebudayaan Islam. Kemudian hal ini juga diperburuk dengan sikap ulama yang tidak lagi melontarkan ide dan juga gagasan baru di tengah perbedaan-perbedaan tersebut. Ini yang seperti disebutkan oleh Hasan Ibrahim dalam bukunya The Islamic History and Culture yang kemudian sudah diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah ortodoksi religiositas. Ortodoksi religiositas ini cara beragama yang sangat kolot sekali sehingga tidak mampu mengimplementasikan pemahaman agamanya terhadap perkembangan permasalahan sosial, politik, dan ekonomi yang saat ini terjadi. Jadi hampir mirip dengan ambisi perbedaan faham itu tadi, karena tidak memahami perbedaan zaman, perbedaan tempat, dan juga perbedaan permasalahan yang terus berkembang. Kemudian cara beragamanya masih sangat kolot sekali. Sekali lagi, kemudian masyarakat Islam atau Muslim lebih fokus kepada perbedaan daripada harus mencari apa kira-kira titik yang bisa kita perjuangkan bersama. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya adalah romantisisme. Apa yang kita sampaikan di atas tadi adalah di slide sebelumnya kita menjelaskan tentang kejayaan di masa Islam, yang tentunya tujuannya adalah bukan untuk melakukan romantisisme, tapi untuk menggugah semangat kita sebagai akademisi untuk melihat apa yang dulu pernah terjadi, kemudian apa penyebab terjadinya kemajuan, apa penyebab terjadinya kemunduran. Yang bagaimanapun kita harus mengakui bahwasanya memang saat ini peradaban Islam memang sedang mengalami kemunduran. Nah, romantisisme itu terjadi ketika kita hanya mengalu-alukan masa lalu, kita hanya membanggakan masa lalu, tapi kita lupa untuk berbuat di masa depan, sehingga kita hanya membanggakan Islam sudah melakukan ini dan itu, tetapi lupa untuk menganalisis dan bergerak apa yang bisa kita lakukan. Baik, itu adalah faktor-faktor internal. Kemudian kita sekarang menuju ke faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah karena adanya imperialisme, Zionisme, dan juga kapitalisme yang tentunya ini juga sangat bahaya sekali karena mengancam eksistensi Islam sekarang ini. Ya, imperialisme itu muncul dalam beragam bentuk. Ada imperialisme di bidang ekonomi, kemudian dalam bentuk budaya itu mewujudkan westernisasi, sehingga westernisasi ini menyebabkan kita lupa untuk melakukan atau untuk membanggakan budaya dan juga tradisi Islam yang lama-kelamaan akan tergerus oleh zaman. Nah, tentunya ini adalah sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam bidang iptek. Dari yang terakhir untuk pertemuan kedua ini, kita akan melakukan refleksi kira-kira apa sih upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebagai akademisi, baik sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa, yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan kejayaan Islam di bidang sains dan teknologi. Silahkan perhatikan materi berikut ini, kemudian silahkan berikan jawaban kalian, pendapat kalian tentang apa sih kira-kira yang bisa kalian lakukan untuk mengembangkan sains dunia Islam saat ini. Nah, di sini ada 2 poin yang sebenarnya saya sebutkan. Yang pertama adalah membangkitkan kembali khazanah literatur Islam. Seperti kita ketahui bahwa kekayaan literatur di zaman keemasan Islam sangat luar biasa sekali. Banyak karya-karya yang bahkan sampai saat ini masih kita gunakan, padahal itu karya abad pertengahan. Ciri khas dari keilmuan di abad pertengahan itu adalah perbedaan perspektif dan pendapat antar tokoh yang dijawab dengan sebuah analisis yang bentuk buku juga. Nah, ini terlihat dari karya-karya, contohnya Tahafutut Tahafut karya Ibnu Rushdi, yang kitab ini ditulis sebagai bantahan terhadap karya Tahafutu Falasifah karya Al-Ghazali. Jadi perbedaan pendapat yang tertuang dalam kedua karya tersebut benar-benar merujuk kepada pendapatnya, sama sekali tidak menyangkut serangan personal.
Sedangkan kita lihat bagaimana keadaan yang kita alami saat ini. Fenomena di Indonesia khususnya karena minimnya literatur, minimnya membaca, minimnya ilmu pengetahuan, dan kemudian sangat cepat menyerap berita-berita yang tidak jelas sumbernya atau berita hoax, sehingga sebuah karya ilmiah sekalipun itu sering dibalas dengan nyinyiran hanya karena berbeda pendapat. Perang komentar, perang status di sosial media, dan juga konflik antar golongan semakin masif karena perbedaan pendapat. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai literasi yang kuat, tidak sepaham, kemudian artikel yang tentunya sudah melalui riset yang dalam itu hanya mendapatkan nyinyiran dan hinaan saja. Alangkah lebih baiknya jika perbedaan pendapat dalam bentuk jurnal dibantah menggunakan jurnal, artikel dibantah menggunakan artikel, kemudian buku dibantah dengan menggunakan buku, tetapi yang dibantah adalah keilmuannya bukan personalnya. Bisa kita bayangkan berapa juta atau berapa puluh juta buku yang bisa dimunculkan khususnya di Indonesia saja. Dan kemudian yang kedua adalah upaya yang bisa kita lakukan. Salah satunya mungkin dengan menghapuskan dikotomi sains dan agama. Nah, dikotomi itu adalah pembedaan antara ilmu sains dan ilmu agama. Ini juga terjadi di sekeliling kita. Banyak yang menganggap belajar teknik tidak ada hubungannya dengan ilmu agama. Dan belajar agama tidak ada hubungannya dengan ilmu teknik atau ilmu sains. Semuanya berjalan sendiri-sendiri. Ilmu agama berjalan sendiri, ilmu sains berjalan sendiri. Sedangkan salah satu rahasia yang ada di masa pendidikan dinasti Abbasiyah adalah penyatuan antara sains dan agama. Sistem pendidikan di masa dinasti Umayyah itu mereka membagi menjadi tingkatan-tingkatan. Tingkat pertama adalah tingkatan dasar. 6 tahun pertama seluruh peserta didik hanya boleh belajar ilmu agama saja, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan juga keilmuan keagamaan. Baru di usia menengah, mungkin jika kita di usia SMP maupun SMA, mereka baru mempelajari ilmu sains. Nah, kemudian di perguruan tinggi mereka akan mengkorelasikan keduanya. Maka tidak heran jika muncul tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina. Beliau adalah seorang dokter, tetapi beliau juga paham ilmu agama. Al-Jazari, seorang mekanik, tapi juga seorang yang hafid. Kemudian Al-Biruni, matematika, ahli sains, tapi juga memahami ilmu agama. Nah, maka yang harus kita hapus saat ini adalah dikotomi sains dan agama. Artinya, meskipun kalian belajar di ilmu teknik, tapi sebenarnya ilmu teknik yang kalian pelajari itu seharusnya juga diniatkan untuk perkembangan keilmuan di dunia Islam. Jadi tidak semata-mata ada ilmu akhirat atau ilmu dunia, tapi seluruh yang dipelajari di perkuliahan maupun di sekolah, seluruhnya adalah sains dan agama yang tidak terpisahkan. Nah, menurut Rektor Universitas Araniri, di sini Profesor Dr. Haji Farid Wajidi Ibrahim menyatakan bahwa pemisah kedua ilmu tersebut awalnya hanya sekedar spesifikasi. Nah, seperti saya jelaskan tadi, agar terjadi penggalian ilmu secara mendalam yang profesional dan mampu mengaktualisasi untuk kemajuan peradaban. Hanya saja belakangan kemudian terjadi stigma dan anggapan yang sangat jauh, sehingga timbul kesan ilmu agama hanya mengarah kepada spiritual dan ilmu sains mengarah kepada ilmu dunia, sehingga tidak ada sinkronisasi antara keduanya. Nah, setelah kalian mendengarkan perkuliahan ini dari awal hingga akhir, itu merumuskan kira-kira satu upaya yang mungkin bisa kalian lakukan sebagai seorang mahasiswa mesin maupun mahasiswa teknik elektro maupun mahasiswa teknik informatika dalam upaya membangkitkan kembali kejayaan umat Islam dalam bidang iptek. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Silahkan ditulis di kolom komentar, kemudian kita diskusikan setelah materi ini berakhir. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini materi kita hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan bisa segera bertemu kembali di ruang kelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.